welcome back to my channel, channelnya mahasiswa. Di video kali ini aku akan bahas, bisa nggak sih S2 ke teknik sipil dari S1 yang non teknik sipil, bahkan dari S1 yang soshum. Bisa nggak ya? Sebelumnya, jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu nggak ketinggalan informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Sebelumnya aku pengen minta maaf karena untuk kali ini aku akan bolak-balik antara skrip yang udah aku buat sama kamera, karena di sini ada keterangan tentang jurusan yang banyak banget dan daripada aku salah nyebutin, jadi lebih baik aku sambil bolak-balik baca aja ya. Di video kali ini aku akan membandingkan beberapa persyaratan dari program S2 Teknik Sipil yang ada di PTN maupun PTS di Indonesia. Mungkin nggak semuanya, tapi aku harap ini udah bisa mewakili. Jadi yang pertama yaitu di UGM atau Universitas Gadjah Mada. Kalau di UGM untuk S2 Teknik Sipil harus dari bidang ilmu yang sesuai atau berkaitan. Dan kalau seandainya dari bidang ilmu yang tidak sesuai atau tidak berkaitan, itu masih boleh asalkan disetujui oleh program magisternya. Jadi mungkin kamu yang bertanya, kalau aku dari soshum bisa nggak? Kalau dari soshum ya hitungannya mungkin nggak sesuai dan nggak berkaitan. Tapi kalau seandainya disetujui, ya bisa aja. Jadi mungkin kamu bisa coba mendaftar, atau kalau nggak bisa nanya ke CP-nya di program Magister Teknik Sipil UGM. Yang kedua yaitu di UI. Untuk di UI ini nggak ada keterangan syarat background S1-nya, tapi yang paling penting kamu harus lulus tes tulis di SIMAK. Jadi untuk S2 ini harus seleksi SIMAK. Jadi baik kamu dari S1-nya yang sipil maupun enggak, kamu harus ikut SIMAK. Nah nanti kalau misalnya setelah lolos SIMAK dan hasil penilaiannya, wah ternyata kamu belum memenuhi untuk bisa ikut kuliah S2 bareng. Misalnya kayak kamu S1-nya dari non teknik sipil gitu. Ya berarti kamu harus ikut matrikulasi dulu. Nah, matrikulasi berapa lama aku kurang tahu, mungkin itu sesuai dengan berapa lama yang kamu butuhkan untuk matrikulasinya. Kalau nanti setelah matrikulasi kamu dinilai cukup mampu untuk bisa mengikuti perkuliahan, ya berarti kamu akan bisa ikut S2 bareng sama anak-anak teknik sipil lain. Yang selanjutnya yaitu ITB. Kalau untuk ITB ini program magisternya harus seleksi berkas dulu. Jadi S1-nya harus dari yang teknik sipil dan yang berkaitan. Yang selanjutnya dari Universitas Brawijaya atau UB. Untuk UB ini lulusannya harus dari S1 teknik sipil, baik yang struktur transportasi, geoteknik, maupun manajemen konstruksi. Kalau dari non S1 teknik sipil, bisa dari teknik pengairan, teknik lingkungan, PWK atau perencanaan wilayah kota, dan lulusan S1 yang sejenis. Nah kalau sejenis ini berarti ya nggak jauh-jauh banget sampai ke soshum ya. Yang selanjutnya yaitu Undip. Kalau Undip ini ketat banget S1-nya harus dari teknik sipil. Jadi yang luar teknik sipil, mungkin lingkungan atau PWK udah nggak bisa ikut S2 yang di Undip. Jadi kalau misalnya kamu mau, kamu bisa ambil S2 di kampus lain. Yang selanjutnya ada UMS atau Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kalau yang ini nggak ada keterangan persyaratan S1-nya harus background apa, tapi di sini cuma ada keterangan lulus S1 minimum dari kampus yang akreditasinya B. Mungkin ini bisa jadi angin segar bagi kamu yang dari soshum atau mungkin dari jurusan lain yang S1-nya jauh banget atau nggak linear sama teknik sipil. Saya pengen nyoba S2 teknik sipil, kamu mungkin bisa ambil kuliah di UMS ini. Yang selanjutnya ada UII. Kalau untuk UII ini benar-benar spesifik jurusan apa aja yang boleh S1-nya. Kalau kamu mau lanjut S2 di teknik sipil UII. Ini aku bacain ya. Yang pertama ada teknik sipil, yang kedua bangunan, yang ketiga S1 arsitek, ini S1 semua ya. S1 arsitek, S1 teknik mesin, S1 teknik lingkungan, S1 geodesi, S1 geologi, S1 elektro, S1 informatika, S1 ilmu komputer, S1 fisika, dan S1 geofisika. Jadi di luar dari jurusan atau background S1 yang udah aku sebutin tadi, berarti nggak bisa daftar di UI ini. Ini aku nyebutin 7 kampus yang menyediakan program teknik sipil. Nggak semua kampus menyediakan program S2 teknik sipil, dan nggak semua juga aku cari satu persatu karena banyak banget ternyata. Aku harap ini bisa menjadi gambaran, jadi di Indonesia ini ada beberapa pilihan. Jadi kalau S2 teknik sipil ada yang harus dari teknik sipil, ada yang boleh dari non teknik sipil tapi masih linear, ada juga yang membolehkan dari semua bidang, backgroundnya S1-nya terserah apa aja asalkan lolos seleksi. Artinya kalau kamu pengen lanjut S2 teknik sipil dari S1 yang gak linear, kamu masih punya kesempatan. Yang penting kamu cari informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai S2 teknik sipil yang ada di Indonesia. Jadi jangan malas buat buka website resminya, karena informasi di website resmi udah ada.
Oke, mungkin memang nggak semua kampus menyediakan informasi yang jelas di websitenya, tapi kalau misalnya nggak ada di kampus yang satu, kan kamu bisa nyari ke kampus yang lain yang lebih lengkap informasinya. Oke, segitu aja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.